Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi. Hadirin wal hadirat, saudara-saudara seiman, hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan di dunia yang akan mengantarkan kita kebahagiaan di akhirat dengan penuh ketauhidan, dengan kemantapan dalam berakidah, sehingga akan mendorong kita beramal soleh dengan penuh semangat karena didorong oleh keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Saudara saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis ke-19 atau halaqah ke-19 dalam kajian akidah kita hari ini adalah ayat-ayat Allah pada udara. Pada pagi hari kemarin kita membahas tentang ayat-ayat Allah pada air. Ya, karena fasilitas hidup kita adalah kemarin yang disebutkan ada 8. Yang pertama air, yang kedua udara. Saudara seiman rahimakumullah, ayat yang harus menjadi renungan kita di awal pertemuan ini adalah surah 45 ayat 5. Surah 45 ayat 5. Surah Al-Jathiyah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah. Garis bawahi kalimat ini, wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pergantian malam, di dalam pergantian malam dan siang, dan air yang Allah turunkan dari langit yang akan menjadikan sumber rizki, sumber kehidupan di muka bumi, kemudian padahal asalnya mati, kemudian Allah mengatakan setelah air, wa tasrifir riyah, Allah ya yang menggerakkan udara itu bergerak, udara itu ada, udara itu cukup. Wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun. Sungguh bagi orang-orang yang normal pikirannya, normal akalnya, normal logikanya, itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap tanda-tanda keberadaan dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kaidah dalam logika kita, tidak mungkin ada bekas kecuali ada yang membuat bekas itu. Tidak mungkin ada bekas telapak unta kecuali ada unta yang menginjak di situ. Tidak mungkin ada tai unta kecuali ada untanya. Walaupun kita tidak melihat untanya, walaupun kita tidak melihat kakinya, tapi kalau sudah membekas, melihat asarnya, bekasnya, maka logika akan menentang ketika dikatakan ada bekas tai unta tapi tidak ada untanya. Ada bekas kaki menginjak tapi tidak ada kakinya. Sama dengan ini juga, ada angin. Yang angin itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa ada sendiri. Pasti logika kita akan mengatakan, setiap orang sehat akan mengatakan, di belakang itu ada zat yang mengendalikan angin. Ada zat yang menciptakan angin. Ada zat yang menggenggam angin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun. Geraknya angin, pelannya angin, kerasnya angin, berubahnya arah angin, semua itu menjadi tanda keberadaan Allah dengan berbagai sifat kemahasempurnaannya. Ada banyak renungan yang bisa kita
selami, yang bisa kita dalami, yang kita bisa pikirkan. Sehingga ketika kita memikirkan udara ini, maka akan muncul, akan tumbuh, akan bertambah, akan subur iman, akidah dan keyakinan kita. Yang pertama, Ma'asyiral muslimin, udara adalah kehidupan. Al-hawa'u hiyal hayah. Udara adalah kehidupan. Kalau kemarin waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, air adalah sumber kehidupan, maka udara adalah kehidupan itu sendiri. Maksudnya apa? Udara sama dengan kehidupan. Tidak ada udara sama dengan tidak ada kehidupan. Berkurangnya udara sama dengan berkurangnya kehidupan. Bahkan kebutuhan kita sebagai manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang, alam semesta ini terhadap udara lebih mendesak daripada kebutuhan kita terhadap makanan, terhadap minuman, terhadap pakaian. Kita sering mengatakan sandang, pangan, papan. Kebutuhan pokok itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Sekarang, bisakah kita bertahan 1 hari tidak makan? Bisa, puasa, kita sahur sebelum fajar, terbit fajar, buka menjelang ketika terbenam matahari. Bisa bertahan. Bisakah kita bertahan tidak minum 1 hari? Bisa, itu dalam puasa. Bahkan dari seluruh kebutuhan pokok itu yang paling mendesak adalah minuman. Ya, karena orang bisa bertahan tidak makan lama, tapi tidak bisa bertahan tidak minum lama. Tapi ingat, udara bukan bercerita hari. Kebutuhan udara bukan bercerita tentang jam. Kebutuhan udara bercerita tentang Allah. Di antara hikmah dan maha kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena udara ini ternyata lebih dibutuhkan daripada air. Coba aja tutup hidung kita, tutup mulut kita 1 menit. Ripuh kita. Allah tahu kita tidak mungkin tidak membutuhkan udara walaupun dalam waktu 1 menit. Maka udara ini tidak bisa dikuasai seseorang. Kalau air, mungkin ada yang jualan air, bikin pabrik air, mengendalikan air. Tapi siapa yang bikin pabrik udara? Siapa yang menimbun udara? Nggak ada. Karena udara dibutuhkan oleh setiap makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk oleh manusia yang paling inti. Setiap detik, setiap saat tidak bisa sebentar saja, maka Allah tidak rela ini dilepas, dikuasai oleh makhluknya, sehingga ada makhluk lain yang menguasai kehidupan makhluk lain. Maka nggak ada istilah harus beli udara kita. Dari kecil kita hidup. 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Sejak lahir. Bahkan dalam kandungan perut ibu kita. Allah memberikan udara yang cukup. Oksigen yang cukup secara cuma-cuma dan gratis. Subhanallah. Subhanallah. Bayangkan kalau ini beli. Makanya nanti kalau kita, naudzubillah, mudah-mudahan tidak menimpa kita. Di antara saudara kita yang diuji dengan penyakit asma, penyakit sehingga tidak bisa bernapas, dibantu pernapasannya. Bayangkan, sehari bayar berapa itu ke rumah sakit dengan bantuan pernapasan, oksigen. Seminggu berapa, sebulan berapa, 1 tahun berapa. Tapi kita setiap saat diberi oleh Allah secara gratis. Jadi yang pertama, udara adalah kehidupan. Maka Allah berikan udara secara gratis dan cuma-cuma dengan jumlah yang cukup, tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Presiden, Sekjen PBB, siapapun negara adidaya tidak bisa menguasai oksigen ini. Maka kita bebas bernapas sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, udara adalah pelindung manusia dari lemparan meteor dan meteorit yang setiap saat berjatuhan dari langit. Subhanallah. Ada benda-benda langit yang setiap saat berjatuhan dalam jumlah ribuan dengan ukuran mulai yang paling kecil dalam bentuk debu-debu sampai yang paling besar sebesar-besar gunung, bahkan lebih besar, yang kita mengenalnya dengan meteor atau meteorit. Bahkan dan sejak, kata para peneliti, sejak tahun 76 sudah ditemukan puluhan ribu di Afrika saja ada sekian puluh ribu. Di Arab ditemukan sekian puluh ribu. Di belahan bumi mana itu bekas meteor-meteor yang jatuh. Dan kalau jatuh semuanya, kata para ahli, itu akan mematikan penduduk bumi.
Jadi yang jatuh itu jumlah terkecil, bahkan dikatakan 0,1%. Bayangkan, 99,9% meteor dan meteorit yang jumlahnya ribuan, ukurannya mulai yang paling debu kecil sampai yang paling besar sebesar-besar gunung, dilindungi oleh pergerakan angin yang mengelilingi bumi. Subhanallah. Inilah yang perlu kita renungkan dari surah 6 ayat 65. Surah 6 ayat 65. Surah 6 ayat 65, surah Al-An'am ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dan dialah Allah yang maha kuasa. Kalau dia mau, Allah akan mengirim siksa dari atasmu, Allah akan mengirim siksa dari bawahmu, atau Allah akan mencampurkan kalian dengan orang-orang yang bertikai dan berperang sehingga hidup kalian tidak nyaman. Pantas setiap saat hanya Allah memberikan perlindungan dalam bentuk pergerakan angin yang menyelimuti bumi, sehingga setiap batu, setiap meteor, ya, dan meteor itu kata para ulama ada 3 bentuk. Ada yang dalam bentuk besi, ya, iron, ada yang bentuk dalam stone batu, ada yang campuran batu dan besi. Inilah juga nanti yang akan dipelajari dalam keajaiban Al-Quran ketika bercerita tentang dari mana asal muasal besi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka setelah kita banyak belajar tentang ayat-ayat Allah, maka akan semakin merunduk. Pantesan Rasulullah ketika diberi Fathu Mekah, ya, sorbannya sampai mengena terhadap bumi, saking sujudnya, saking tawaduknya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah kalau dia tidak bersyukur atas anugerah diberikan kemenangan itu. Karena kalau mau, Allah luluh lantahkan dalam waktu yang lebih cepat daripada sekejap. Allah bisa hancurkan dengan hujan meteor yang setiap hari, setiap saat menghujani bumi, tapi Allah lindungi dengan udara. Jadi udara di satu sisi untuk bernapas, di sisi lain melindungi planet bumi dari serangan jatuhannya meteor dan meteorit yang jumlahnya ribuan, dari jumlah yang paling kecil hingga yang paling besar. Maka renungkan surah Al-An'am ayat 65. Itulah mungkin yang dimaksud oleh Allah. Sebetulnya Allah mampu membiarkan kalian dihujani batu, dihujani benda-benda panas yang asalnya mengelilingi matahari yang dalam bentuk meteor dan meteorit. Subhanallah. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai dijadikan orang-orang seperti kaum Nabi Lut, kaum-kaum sebelumnya yang dihujani batu, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang ketiga, fungsi udara adalah membentuk lapisan ozon dengan jarak beberapa mil, ya, yang melindungi bumi dari penduduk yang ada di dalamnya dari cahaya-cahaya langit. Oh, subhanallah. Jadi angin yang ada di muka bumi itu juga membentuk lapisan ozon yang melindungi cahaya matahari yang berbahaya, yang berlebihan, yang akan mematikan, yang akan menyakitkan. Maka dilapisi oleh Allah oleh lapisan udara, lapisan ozon yang di dalamnya adalah udara. Subhanallah, subhanallah. Sistem yang luar biasa cermat. Sistem yang kita tidak mampu lagi berkata kecuali kita mengatakan ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang bisa membuat sistem seindah ini, secermat ini, sedahsyat ini kecuali zat yang mempunyai sifat maha sempurna. Bukan berhala, bukan patung, bukan setan, bukan dukun, bukan jin, tapi pasti zat yang menggenggam semua alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang nanti tentang sifatnya akan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang perintahnya akan disampaikan kepada kita melalui utusannya. Maka jangan pernah ditolak, karena dia yang menggenggam, yang mengendalikan seluruh kehidupan termasuk udara yang melindungi kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang keempat, udara adalah media perkawinan serbuk sari antara yang jantan dan yang betina. Subhanallah. Selain kita bisa bernapas, Allah juga mengawinkan bunga-bunga yang akan menjadi buah dalam berbagai bentuk buah dan tumbuh-tumbuhan. Coba bayangkan kalau kita yang harus menikahkan buah-buah, bunga-bunga yang memang harus menikah. Ya, dalam ilmu biologi kan ada yang membawa satu, ya, jantan, satu betina, ada juga yang dua-duanya, seperti katanya tumbuhan jagung sam, ya. Itu memang tidak usah dinikahkan, dia tumbuh sudah menikah. Tapi banyak yang harus dinikahkan. Bayangkan kalau kita yang harus menikahkan, kapan mau jadi buah? Subhanallah.
Maka kata para ahli biologi, nanti ada yang dinikahkan oleh angin, jadi pusing angin yang ini, dan ada yang dinikahkan oleh serangga, di antaranya yang menjadi madu itu. Jadi serangganya, binatang yang ini madu itu, tawonnya gitu ya, serangganya, itu menyerap rasa bunga, sari bunga untuk kemudian jadi madu, madunya diminum oleh kita. Di sisi lain berkat dialah juga jadi menikah. Subhanallah, subhanallah. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah 15 ayat 22. Renungkan firman Allah surah 15 ayat 22, surah Al-Hijr ayat 22. Bayangkan yang perlu kita tekankan, bayangkan nabi yang tidak sekolah ilmu biologi, tidak ada kuliah ilmu IPA, belum ada orang pelajari ini. Tapi nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak mungkin mempelajari dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, mampu menyampaikan tentang bahwa bunga-bunga itu dikawinkan oleh angin. Dari siapa dia dapat kabar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semakin yakin bahwa wahyu Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan 1400 tahun yang lalu sebelum orang mungkin mengatakan ini? Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samai ma'a fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami mengutus ar-riyaha angin lawaqiha agar bisa menikahkan, mengawinkan, membuahi. Subhanallah, subhanallah. Semakin hari akan semakin menguatkan keimanan kita. Innahu lahaq, sesungguhnya Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasul yang benar. Wa innal Qur'ana lahaq, sesungguhnya Al-Quran latanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan, bukan dari orang. Karena saat itu orang belum berbicara bahwa angin bisa mengawinkan. Andai pun waktu itu sudah ada, Nabi tidak pernah belajar kepada siapapun. Dia tidak pernah pergi belajar ke saintis, ke ilmuwan, ke para pendeta, kepada semuanya Nabi. Bahkan Ummi tidak bisa membaca sendiri. Maka semakin yakin bahwa ayat yang dibawa ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi isinya sesuai dengan mengatakan itu dari Allah. Yang kelima, udara yang disiapkan oleh Allah di muka bumi ini, tekanannya sudah diukur cocok dengan kebutuhan kita. Ya, nanti kalau kita bahas lagi, lapisan ke atas berbeda-beda tekanan udara. Ada yang keras dan sebagainya. Dan ini sudah cocok. Tekanan udara yang kita hidup di sini, tekanannya pas. Tidak lebih keras, tidak juga terlalu pelan. Kalau lebih keras, kita bisa tertekan. Kalau lebih pelan, kita bisa kekurangan udara. Subhanallah, subhanallah. Dan ini diberikan secara gratis dengan tekanan yang pas. Makanya kalau orang kena asma, sekali lagi, tekanan udaranya, maka dibantu. Subhanallah. 60 tahun kita mengisap udara dari Allah secara gratis dengan tekanan yang terukur. Apa yang ingin kita katakan kepada Allah? Masa kita tidak mencintai Allah? Masa kita menolak perintah Allah? Padahal Allah berikan secara gratis. Kalau kita naik pesawat, sampai di atas kemudian tekanan udara berkurang, oksigen berkurang, maka dari pesawat akan keluar pembantu. Bayangkan kalau kita tidak dikasih. Bayangkan kalau kita tidak dikasih. Beberapa detik saja kemudian dikasih, maka kita akan mengatakan kepada pilotnya, kepada kru pesawat itu, terima kasih Pak, terima kasih Bu, saya telah dibantu. Padahal puluhan tahun hidup dibantu, diberi oksigen oleh Allah yang pas sesuai dengan kebutuhan kita. Kita jarang mengucapkan Alhamdulillah ya Allah atas pernapasan ini, Alhamdulillah, dan seterusnya dan seterusnya. 6. Udara dan arah angin juga bermanfaat untuk menggerakkan kapal-kapal dan kendaraan sejak berabad-abad yang lalu. Subhanallah. Satu ciptaan yang didesain dengan indah, fungsinya bermacam-macam. Bukan hanya kita bisa bernapas, bukan hanya kita bisa hidup, bukan hanya tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Karena tumbuhan juga kalau nggak ada oksigen nggak hidup. Coba ibu masukkan pohon itu, tutup rapat-rapat tidak ada, mati. Jadi udara itu niscaya, bukan hanya untuk manusia tapi untuk tumbuh-tumbuhan. Juga untuk menggerakkan alat transportasi, moda transportasi. Kapal itu kalau nggak ada angin nggak bisa. Kapal laut yang apalagi yang tidak pakai mesin itu tidak bisa. Atau yang pakai mesin pun pakai motor, tapi anginnya tidak teratur, terjang angin badai, maka juga hancur luluh lantah. Renungkan firman Allah, ma'asyiral muslimin, dalam surah 42. Surah 42 ayat 33 sampai 34. Surah Asy-Syura ayat 33 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghentak perasaan kita. Kata Allah apa? Iyyasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala dhahri. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Kalau Allah mau,
Allah tarik angin itu dan tidak ada angin itu. Sehingga kapal itu terdiam dan tidak bisa bergerak di atas lautan. Sungguh itu menjadi tanda bagi orang yang mau bersabar atas segala musibah yang menimpa dan aturan Allah, dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Pergerakan angin, andai Allah mau menghentikan maka angin tidak ada. Kemudian au yubiqhunna bima kasabu. Maaf, ayat 34-nya ini lebih menghentak lagi. Au yubiqhunna kasabu wa ya'fu an katsir. Atau kalau Allah mau, Allah menghancurkan pesawat itu. Allah menghancurkan kapal itu bima kasabu, gara-gara dosa. Bayangkan yang di pesawat ada yang membuka aurat. Ada yang macam-macam perilakunya. Ya. Ada yang kafir, ada yang dan sebagainya. Kalau Allah mau, Allah luntahkan, Allah letuskan. Allah sesatkan perjalanan kapal dan sudah terbukti. Ada kapal yang terjatuh, yang macam-macam. Kata Allah, kalau dosa kalian saya langsung, otomatis Allah marah. Itu tidak akan ada kapal yang selamat di atas laut. Tidak akan ada pesawat yang terbang dengan selamat. Tapi Allah apa? Wa ya'fu an katsir. Allah maafkan yang banyak itu di pesawat yang macam-macam yang melakukan. Selamat aja terbang. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pemaaf. Allah ingin memberikan kesempatan. Tidak setiap orang dosa kemudian Allah hancurkan. Subhanallah. Sekali lagi, ayat ini menghentak kita. Iyasha yuskinir rih fayadlalna. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur au yubiqhunna bima kasabu. Atau mungkin saya luluh lantahkan kapal itu, pesawat itu, kendaraan itu, kereta api itu. Kenapa? Bima kasabu, karena banyak dosa yang kalian lakukan. Tapi apa? Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dosa yang banyak dari orang yang banyak. Subhanallah, kalau Allah tidak memaafkan sudah luluh lantah. Kemudian surah Al-Jathiyah, surah 45. Surah 45 ayat 5 sampai 6. Yang tadi sudah, ya ini juga perlu direnungkan. Wa tasrifir riyahi ayatun liqaumi yaqilun. Sekarang, tilka ayatullahi natslu. Ketika Allah bercerita tentang angin, bercerita tentang air, bercerita tentang pergantian siang dan malam, Allah mengatakan apa? Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah. Itulah tanda-tanda Allah. Itulah jejak-jejak Allah. Natsluha, kami bacakan ayat-ayat itu. Alaika, kepada Muhammad bil haqqi, dengan benar. Padahal ini bahasa sains, ini bahasa ilmu pengetahuan, dan ini disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. 7. Penyiapan angin ini sistematis dan luar biasa. Ya, jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah ini sistematis. Maka pelajarannya sebenarnya kita kalau bekerja harus sistematis. Ya. Contoh di sini sistematisnya apa? Allah mengadakan angin, prosesnya begini. Tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia. Manusia mengeluarkan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Jadi produksinya tumbuh-tumbuhan memproduksi kebutuhan manusia, manusia memproduksi kebutuhan tumbuhan. Jadilah daur kebutuhannya mutar begini. Nah, kita kalau pekerjaan bagusnya begitu. Pekerjaan kita sampahnya jadi pakan ikan. Ikannya dijual. Muter begitu. Jadi tidak ada yang terbuang. Maka semuanya menjadi indah, semuanya jadi untung. Itulah sistem yang Allah buat. Subhanallah. Subhanallah. Allah membuat sistem oksigen dan angin ini indah sekali. Yang ke-8. Kalau ada oksigen, ada udara yang cukup, tapi tidak dipersiapkan alat untuk menyerap napas itu, untuk mengambil oksigen itu, maka tidak ada artinya. Maka sejak dalam janin, Allah persiapkan paru-paru, 2 paru-paru yang cukup untuk hidup kita. Subhanallah, 2 paru-paru itu didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak kita dalam kandungan, setiap detik dia bekerja, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, tanpa lelah. Siapa yang mengoperasikannya? Pertanyaan, siapa yang mengoperasikannya? Kita tidak pernah memikirkan, oh paru-parunya belum dinyalakan. Nggak pernah. Sekali lagi, orang ateis akan mengatakan hukum alam, tapi kita akan bertanya, siapa hukum alam itu? Apakah hidup dia atau mati? Kalau mati, berarti hukum alam bukan yang mengoperasikannya. Justru alam yang dioperasikan oleh zat Allah yang maha kuasa. Siapakah yang mampu menyiapkan sistem udara dan oksigen yang cermat, indah dan seimbang? Jawab, siapa? Apakah ia adalah berhala yang buta tuli, bahkan mati? Apakah dia hukum alam yang mati dan tidak tahu apa-apa? Apakah ia terjadi tiba-tiba, padahal berulang selama perjalanan bumi ini ada?
Berulang setiap manusia hidup dan sudah miliaran manusia hidup di muka bumi. Allah persiapkan paru-paru yang hampir sama. Allah persiapkan sistem udara yang sama. Bayangkan kalau itu bukan hukum yang dibuat secara sengaja, yang terjadi tiba-tiba. Tidak mungkin akan terulang dalam jumlah ribuan tahun terjadi dan dalam jumlah manusia miliaran. Maka kita ingin katakan dengan setegas-tegasnya dari hati yang paling dalam, dari iman yang tertancap kuat, 100% kita akan mengatakan, walaupun kita ditusuk, walaupun kita dibakar, walaupun kita disiksa, kita akan mengatakan udara, sistem pernapasan, sistem oksigen yang dipersiapkan untuk kehidupan, tidak ada yang mampu mengklaim menciptakan. Ya, maka kalau kita sudah habis masanya, udaranya ada, napasnya berhenti, dipompa pun sama dokter tidak bisa, dibantu pun sama rumah sakit nggak bisa. Kenapa? Allah mau menghentikan, sudah habis jatah oksigennya, sudah habis jatah hidupnya, Allah matikan. Subhanallah, semakin hari semakin bertambah renungan kita, semakin mengokohkan keimanan kita. Maka mari kita renungkan lagi surah 41 ayat 53. Surah 51 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala di jagat raya alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita, paru-paru di antaranya. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai jelas bagi mereka bahwa Allah itu benar, bahwa Rasulullah adalah benar, bahwa Al-Quran benar, bahwa ajaran Islam benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Cukup Allah yang akan menjadi saksi. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, itulah tausiah pada pagi hari ini, akidah ke-19 pada hari ini, ayat-ayat Allah pada penyiapan udara, oksigen, dan alat kita bernapas.